Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua masih dalam posisi sehat. Kalian dan keluarga semoga dalam keadaan sehat semuanya, selalu dilindungi oleh Allah Ta'ala. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran seni pada hari ini kita melanjutkan sebelum kita melaksanakan UTS pada minggu-minggu yang kemarin. Jadi kita semuanya, anak-anak semuanya jangan merasa ada kebebanan, karena nanti kita paling tidak belajar untuk bernyanyi. Jadi kita enjoy, kita bahagia, dan kita riang. Nah, seperti itu. Nah, jadi sebelum Ibu melanjutkan ke materi-materi yang berikutnya, maka Ibu akan mengulang sedikit tentang apa yang dimaksud dengan seni musik. Jadi hari ini kita akan melanjutkan musik. Nah, di sini Ibu akan bertanya kepada kalian semuanya, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan musik? Jadi kalian harus bisa membedakan antara musik dengan rupa. Nah, kemarin sudah Ibu singgung di minggu-minggu yang kemarin bahwa musik itu adalah apa? Siapa yang masih ingat? Musik itu adalah suatu hasil karya seni juga yang menggunakan suara, ya, yang dapat dinikmati dengan suaranya saja. Kalau rupa bisa dinikmati dengan keindahan-keindahannya. Akan tetapi kalau rupa ini musik, mohon maaf, ini adalah latar belakangnya atau dengan suara. Jadi keindahan dari suaranya. Nah, kemudian di sini Ibu mau melanjutkan ke unsur-unsur musik, ya, unsur-unsur musik. Yang pertama, di sini unsur-unsur musik di sini adalah sikap bernyanyi, ya, sikap bernyanyi. Jadi Ibu yakin bahwa kalian di rumah pasti sesekali 2 kali, apalagi yang bernyanyi itu pasti di suatu tempat, mungkin di ruang tamu atau mungkin di kamar mandi, itu pasti kalian bernyanyi tanpa disadari kalian bernyanyi. Nah, bernyanyi kalian ini harus menggunakan teknik, ya, teknik-tekniknya. Nah, antara lain di sini adalah sikap bernyanyi. Sikap bernyanyi di dalam kalian menyanyi dengan sempurna adalah duduk. Apabila kalian duduk atau mungkin berdiri, ini dalam keadaan posisi yang tegak, rileks, ya, dan pandangan lurus ke depan. Ya, jadi duduk, berdiri dalam keadaan posisi tegak, rileks, dan pandangan lurus ke depan. Kenapa bisa seperti itu? Karena nanti suara kalian ini tidak ada terkendala, jadi loss. Nah, seperti itu ya. Jadi apabila kalian sekarang ini boleh kalian apabila di meja belajar kalian ini kalian bisa mempraktekkan sikap daripada posisi kalian. Nah, ya, posisi duduk misalnya ini harus yang tegak. Sama dengan berdiri, ya, sama dengan berdiri, menghadap ke depan. Supaya apa? Supaya kalau kalian ini dalam keadaan tegak, tidak tengok-tengok, ya kan, ini suara kalian loss. Nah, seperti itu. Jadi suara tidak ada gangguan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pernapasan, ya, pernapasan. Jadi pernapasan ini sangat penting sekali di dalam kalian bernyanyi, ya, penting sekali pernapasan. Pernapasan ini ada apa saja kira-kira? Atau mungkin bisa dibagi menjadi apa saja kira-kira? Di sini ada yang bisa dikatakan pernapasan dada, pernapasan dada, pernapasan perut, ya, pernapasan diafragma, ya, atau mungkin juga ada artikulasi nanti selanjutnya nanti Ibu jelaskan. Nah, di dalam pernapasan dada, ya, pernapasan dada. Nah, di dalam yang Ibu sebutkan tadi, pernapasan dada, kemudian pernapasan perut, ya, atau mungkin pernapasan diafragma, ini masing-masing ada kelebihan di mana yang bagus, atau di mana yang paling maksimal untuk kalian mempraktekkan
bernyanyi. Nah, di sini pernapasan dada ini keuntungannya dapat menjangkau nada bawah, ya, menjangkau nada bawah. Tetapi napas akan cepat dan cepat lelah kalian apabila kalian menggunakan pernapasan dada, ya. Nah, seperti itu. Jadi pernapasan dada ini bisa digunakan, akan tetapi ada keterbatasan sehingga apa yang kalian nyanyikan ini nanti akan cepat putus. Jadi kalian akan cepat letih. Nah, seperti itu. Karena apa sebabnya? Ya karena tidak leluasa untuk mengeluarkan napas yang seluas-luasnya. Nah, seperti itu. Kemudian pernapasan perut. Ya, pernapasan perut. Pernapasan perut ini keuntungan di dalam kalian bernyanyi ini adalah lebih nyaring. Ya. Jadi kalian apabila bernyanyi ini harus menekan perut. Apabila kalian ini mau menginginkan kalian bernyanyi lebih baik, ya. Nah, seperti itu. Keuntungan suara lebih nyaring, tetapi napas akan cepat habis dan cepat letih. Nah, seperti itu. Ini hampir sama dengan pernapasan dada. Ini pernapasan perut, ya. Nah, seperti itu boleh atau bisa digunakan, cuman ada kekurangannya. Antara lain adalah tidak bisa menjangkau apa yang kalian inginkan atau mungkin apa yang kalian nyanyikan. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pernapasan diafragma, ya. Pernapasan diafragma. Nah, pernapasan diafragma ini anak-anak, ya. Nah, ini yang bisa dikatakan pernapasan yang bisa lebih daripada pernapasan daripada dada atau mungkin pernapasan perut, ya. Jadi pernapasan diafragma ini paling disarankan dalam bernyanyi karena nafas akan lebih panjang, ya. Ini pernapasan diafragma. Jadi kalau diperbandingkan antara pernapasan dada, pernapasan perut dan pernapasan diafragma, maka yang paling baik, ya, paling baik, yang paling bisa menjangkau untuk bernyanyi ini adalah pernapasan diafragma. Karena pernapasan diafragma ini adalah pernapasan yang bisa menjangkau, yang pernapasan kalian ini akan lebih panjang dan tidak mudah lelah seperti pernapasan dada atau pernapasan perut. Begitu ya anak-anak, ya. Jadi kalian harus bisa di dalam unsur-unsur vokal atau mungkin nanti bisa mempraktekkan bagaimana kira-kira unsur-unsur musik ini, unsur-unsur vokal ini, kalian yang paling bagus ini yang bagaimana? Ini adalah pernapasan yang diafragma. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Ibu lanjutkan ke artikulasi, ya, ke artikulasi. Artikulasi itu apa? Jadi kalau kalian pernah melihat atau mungkin mendengarkan, mengikuti audisi-audisi di Indonesia Idol misalnya, baik itu dari audisinya anak-anak mungkin atau mungkin audisinya yang mengikuti audisi nyanyi orang tua atau mungkin dewasa. Nah, di sini pasti di situ yang disarankan adalah dari bagaimana cara menyanyinya, ya. Bagaimana cara menyanyinya. Antara lain adalah bagaimana pengucapan, ya, yang dimaksud dengan artikulasi. Artikulasi itu apa? Artikulasi itu adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas, ya. Apa sih maksudnya seperti itu? Artikulasi itu apabila kalian bernyanyi misalnya buah bolu, ya, atau huruf R, A, I, U, E, O ini adalah jelas, ya. A, I, U, E, O ini adalah jelas. Buah bolu kuranji papan. Nah, seperti itu, ya. Jadi jangan kalian ini bernyanyi seperti orang kumur-kumur, ya. Seperti orang kumur-kumur, tidak jelas apa sih sebetulnya yang dinyanyikan ini apa. Makanya
kalau kalian yang pernah mengikuti audisi, ya kan, di situ pasti kalau tidak jelas cuma ngedumel aja apa yang dinyanyikan, ini pasti diprotes. Artikulasi kalian ini tidak jelas. Oleh karena itu, nanti setelah ini Ibu jelaskan, nanti kalian harus praktekkan. Kalian bernyanyi, ya. Pilih nanti salah satu lagu daerah, tapi dipraktekkan dengan menggunakan unsur-unsur vokal atau mungkin dengan artikulasi atau mungkin yang lain yang benar. Nah, seperti itu. Ya, jadi silakan nanti dipilih lagunya. Lagu daerah dipilih, kemudian kalian praktekkan di dalam video nanti dikirim. Nah, begitu ya. Nah, Ibu ulangi lagi artikulasi tadi apa? Artikulasi ini adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Ya. Nah, jadi misalnya nih, Indonesia tanah airku. Nah, seperti itu. Ya, ini adalah pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Bukan Indonesia tanah airku, dia mulek, ya. Tahu mulek? Nah, seperti itu. Artinya seperti orang kumur-kumur. Kalau orang tua dulu ini kayak orang pakai nginang. Tahu nginang anak-anak? Nah, itu. Di dalamnya ada alatnya di dalam, ini namanya tidak jelas apabila ngomong. Nah, seperti itu. Sama dengan kalian apabila kalian bernyanyi dengan artikulasi. Pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada prasering, ya, ada prasering. Apa prasering? Prasering itu adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar. Ulangi lagi, prasering itu adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar. Ya, jangan sampai kalian nanti menyanyi itu penggalannya itu tidak jelas. Seperti itu ya. Bagaimana kira-kira contohnya? Aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar. Apa kira-kira contohnya? Siapa yang bisa kira-kira memberikan contoh? Nah, kira-kira seperti ini ya. Satu nusa, satu bangsa. Nah, seperti itu ya. Tidak satu nusa, satu bangsa. Nah, seperti itu, tidak seperti itu. Ini yang bisa dikatakan prasering. Ya, itu yang bisa dikatakan prasering. Ibu ulangi lagi, prasering adalah aturan pemenggalan kalimat demi kalimat yang baik dan benar. Jadi jelas, kalian menyanyi dalam bentuk apapun, baik itu kalian menyanyikan lagu daerah, menyanyikan lagu wajib, menyanyikan lagu pop, atau mungkin barangkali lagu internasional, mungkin lagu Korea, nah misalnya yang kalian gemarin saat-saat ini, itu harus menggunakan prasering, ya. Nanti suatu saat kalau ditanya prasering itu apa? Prasering adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar. Nah, seperti itu. Pemenggalannya di mana? Ibu kita Kartini, ya bukan? Ibu kita Kartini, bukan seperti itu, ya. Nah, itu anak-anak ya. Jadi nanti boleh kalian praktekkan setelah Ibu kasih materi ini nanti dalam bentuk video. Nah, seperti itu harus mencakup dalam unsur-unsur vokal. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah intonasi. Ya, intonasi. Apa itu intonasi? Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Ya, tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Siapa bisa memberikan contohnya? Ayo, contohnya kira-kira apa intonasi itu? Kasih contohnya, misalnya ya, do, re, antara do, re, mi, fa, sol, la, si, do, yang bisa dikatakan intonasinya ini rendah
rendahnya suatu nada ini dijangkau dengan tepat, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Kalau cepat, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Begitu anak-anak ya. Nah, ini adalah intonasi. Nah, kemudian di sini ada syarat daripada intonasi di sini. Apa kira-kira? Pendengaran yang baik. Nah, pendengaran yang baik. Kembali yang Ibu sampaikan yang di awal tadi, yang dimaksud dengan pendengaran yang baik ini, termasuk juga intonasi, juga kalimat-kalimat yang kalian ungkapkan di sini adalah baik. Nah, seperti itu pendengaran yang baik. Kemudian kontrol pernapasan. Kontrol pernapasan. Ya, kontrol pernapasan. Jadi kalian tidak boleh bernyanyi ini lepas. Bernapas dulu baru melanjutkan. Tapi dalam satu kalimat dulu baru kalian napas, baru melanjutkan ke kalimat berikutnya. Nah, seperti anak-anak ya. Nah, ini adalah gambar bernyanyi secara unisono tadi. Kemudian barangkali dari unsur-unsur vokal, kemudian unsur-unsur vokal dan lain-lain, masalah pernapasan, mungkin ada yang kurang jelas, atau mungkin ini nanti bisa ditanyakan, atau barangkali sudah jelas ya di sini. Kembali Ibu ulangi lagi, di dalam unsur-unsur vokal di sini ada pernapasan yang terdiri dari pernapasan dada, kemudian pernapasan perut, kemudian pernapasan diafragma. Pernapasan dada ini adalah pernapasan yang terjangkau oleh nada bawah, akan tetapi napas akan cepat habis dan cepat letih. Kalau pernapasan perut ini adalah keuntungannya suara lebih nyaring, tetapi napas akan cepat habis. Diafragma ini adalah disarankan dalam bernyanyi karena nafas akan lebih panjang. Yang paling bagus apabila Ibu menanyakan di sini adalah pernapasan diafragma. Nah, seperti itu ya, pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma ini posisinya di mana sih? Posisinya antara dada dengan perut. Ya, antara dada dengan perut. Nah, jadi kalau kalian praktekkan di dalam pernapasan diafragma ini, bentuk daripada ini adalah seperti kubah, ya, seperti kubah, ya. Kalau kalian picik, ya, perut kalian picik kanan kiri. Kemudian kalian mengambil napas dengan menggunakan hidung, ya, menggunakan hidung. Coba perhatikan, ini pasti perut kalian dalam keadaan mengembang, ya, dalam keadaan mengembang. Ini yang bisa dikatakan ini yang paling baik untuk bernyanyi adalah pernapasan diafragma. Artikulasi, ya, artikulasi, pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Nah, kemudian ada resonasi. Nah, tadi ketinggalan, usaha untuk memperindah suara atau disebut pengembangan suara. Nah, kemudian ada tadi sudah Ibu ulangi tadi, ada resonasi, ada dada, ya, ada hidung dan ada kepala. Nah, seperti itu. Mungkin barangkali di sini sudah apa tuh namanya jelas. Jadi nanti kalian di rumah boleh praktek dengan membuat video, ya, ya nak ya, membuat video. Itu kalian videokan apa yang Ibu kasih tadi tentang teknik-teknik bernyanyinya. Ini dengan menggunakan video dari awal secara unisono kalian sendiri, ya, satu suara. Unisono itu adalah satu suara dan nanti dikirimkan lewat guru pengajar sendiri-sendiri. Nah, seperti itu. Jangan lupa nanti ditulis atau mungkin diperkenalkan nama kalian siapa, kelas berapa, ya, kelas apa maksud Ibu. Nah, seperti itu nanti dikirimkan. Ini tugas kalian, ya kan? Tugas kalian apa? Tugas kalian adalah membuat video dengan menyanyikan
memilih salah satu lagu daerah. Ya, memilih salah satu lagu daerah. Boleh Buah Bolo. Buah bolo kurang jipapan, dimakan mabok dibuang sayang. Busu embok etam kumpulkan, rumah-rumah jabo etam lestarikan. Gitu ya. Nanti ini antara lain adalah contoh salah satu dari lagu daerah di Kalimantan Timur. Ya, silakan nanti dipilih lagu daerah saja. Lebih baik di Kalimantan Timur, nggak apa-apa ya. Karena kalian berdomisili di Kalimantan Timur, boleh memilih lagu Kalimantan Timur. Akan tetapi, Ibu tidak menutup kemungkinan boleh kalian untuk memilih lagu daerah yang lain. Gundul-gundul pacul misalnya, tapi ya jangan terlalu pendek, ya kan? Nah, seperti itu. Kalian juga harus bisa mengenal lagu-lagu daerah yang di luar daerah Kalimantan. Boleh, silakan, ya kan? Cuman akan tetapi kalian harus hafal dari lagu-lagu daerah kalian sendiri di sini. Nah, seperti itu ya. Kalau lagu daerah Jawa, gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul-cul, kelelengan. Nyunggi-nyunggi wakul-kul, kelelengan. Wakul nglempang segane dadi saratan. Wakul lempang segane dadi saratan. Apa itu artinya anak-anak? Bisa? Siapa yang bisa mengartikan gundul-gundul pacul itu? Nah, seperti itu. Itu ada artinya semuanya. Nanti Ibu kupas selanjutnya setelah nanti kalian untuk membuat video. Ya, silakan membuat video. Nanti untuk materi selanjutnya nanti akan lebih banyak lagi materi-materi yang harus kalian gali di dalam kalian praktek untuk bernyanyi, ya. Nah, sekarang silahkan untuk diperhatikan masalah video yang Ibu dan berlatih, ya, berlatih di dalam video yang Ibu tampilkan di sini, ya. Nah, seperti itu. Banyak yang bertanya, gimana sih Kak caranya kita nyanyi menggunakan suara perut? Sebetulnya yang dimaksud di sini bukan suara perut, melainkan gimana caranya kita nyanyi menggunakan diafragma. Diafragma adalah otot yang mengatur pernafasan kita. Letaknya ada di tulang rusuk yang paling bawah. Jadi dia memisahkan tubuh bagian atas dengan tubuh bagian bawah. Bentuknya seperti kubah seperti ini. Dan ketika kita menarik nafas, itu dia akan ke bawah. Dan ketika kita melepaskan nafas kita, dia akan kembali lagi ke atas. Oke, sekarang kita coba rasain diafragma kita ya. Kita letakkan tangan kita di sini. Terus kita coba. Nah, maka kita akan merasakan dia berkontraksi pada saat kita melakukan tersebut. Lalu apa yang dimaksud dengan nyanyi dari diafragma? Intinya yang terpenting adalah kita nyanyi mengatur nafas penuhnya dari diafragma dan bukan dari leher dan juga bukan dari dada. Indikasinya adalah ketika kita menarik nafas, dada kita dan pundak kita tidak naik, melainkan hanya aktif di area perut bagian bawah saja. Misalnya, jika saya menggunakan nafas dada seperti ini. Seperti itu, dan itu tidak efektif, dan pernafasannya juga dangkal. Sedangkan menggunakan pernafasan diafragma, kita bayangkan udaranya jatuh ke perut bagian bawah. Sehingga area pundak dan dada kita tetap rileks. Jadi biarkan perut kita mengembang. Dan pada saat kita menghembuskan nafas, dia otomatis akan kempes atau karena diafragmanya bergerak ke atas sehingga semua organ di wilayah perut ini akan ke dalam. Sekarang yuk kita coba latihan diafragma kita dan kita rasain benar-benar nafas kita dari diafragma. Kita tarik nafas dari hidung, lalu kita bayangkan udaranya jatuh ke perut bagian bawah, benar-benar ke perut bagian bawah ya. Dan kalau perlu rasakan juga ke samping dan juga sedikit ke belakang. Oke, jadi kita tarik nafas seperti itu, lalu kita buang pakai sedotan. Oke, benar-benar rasain tarik nafas. Yang selanjutnya, coba kita rasakan ketika kita menahan nafas. Misalnya kita ambil nafas yang banyak nih. Terus kita tuh merasakan ngomong seperti ini, karena kita nahan dari leher. Nah, ini yang harus kita hindari. Jadi intinya sekali lagi, mengatur nafas dari diafragma, bukan dari leher seperti ini.
Dalam prakteknya, pada saat kita bernyanyi juga begitu. Area pundak, leher kita harus tetap rileks. Yang mengatur benar-benar adalah dari diafragma. Kita coba mengatur pernafasan seperti ini. Ambil nafas seperti tadi. Lalu kita hiss seperti ini. Kita latih ya, supaya benar-benar tidak ada yang irregular seperti itu. Jadi saat kita melakukan itu, kita membiarkan perut kita agak tarik ke dalam, tapi jangan terlalu cepat. Ya, kita atur benar-benar supaya tetap tekanan udara di paru-paru kita tuh benar-benar ada compression, tapi juga tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. Jadi pas, itu yang kita latih supaya kita memiliki support nada yang baik. Kita coba sekali lagi, ambil nafas ke perut bagian bawah, lalu mulai. Ambil nafas. Tetap ini rileks, pundak rileks. Yang aktif adalah diafragma atau perut bagian bawah seperti ini. Saat kita bernyanyi, kita bisa membedakan napas dari diafragma ketika kita nyanyi, ininya tuh rasanya bebas, plong ya. Jadi benar-benar dari diafragma. Kalau kita nyanyi banyak menggunakan tenggorokan atau leher, kita akan cepat capek. Dan suaranya juga tidak akan terasa plong dan enak didengar. Jika aku bukan jalanmu. Kayak gitu saya langsung pengen batuk rasanya. Tapi kalau dari diafragma, kita support dengan baik dari diafragma dan juga lehernya rileks. Jika aku bukan jalanmu. Lebih terasa plong dan juga lebih mudah. Dan juga terasa supportnya lebih bagus. Oke, jadi segitu dulu penjelasan singkat mengenai gimana caranya kita nyanyi dari diafragma. Klik like video ini kalau kamu suka video ini dan juga subscribe di channel kita Vokal Plus TV dan juga connect dengan kita di vokalplus.com. Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Sampai ketemu di video selanjutnya. Iya, anak-anak. Sudah selesai kan? Iya. Tadi salah satu contoh dari video yang tadi teorinya sudah Ibu sampaikan, jadi videonya sudah kalian dengarkan, ini tidak lepas, mungkin sama dengan apa yang Ibu sampaikan ke kalian tentang apa itu namanya, unsur-unsur daripada vokal di sini. Ya kan, jadi apabila kalian mendapatkan suatu pertanyaan, kira-kira mana sih yang paling baik pernapasan di antara dada, perut, dan diafragma? Di sini yang paling baik untuk menjangkau bernyanyi ini adalah diafragma, ya. Nah seperti itu, ini diafragma. Kalau dada ini hanya seperti kalian tercekek, ya kan seperti itu. Nah kalau perut ini akan lebih letih kalian. Jadi belum sampai habis sudah letih, sudah habis suara kalian. Beda dengan menggunakan diafragma. Diafragma ini bisa kalian tekan ke dalam perut kalian sehingga kalian bisa menciptakan lagu yang sebaik-baiknya. Nah, seperti itu anak-anak ya. Jadi boleh nanti kalian praktekkan. Boleh nanti kalian praktekkan di dalam mungkin makan siang nanti. Nah seperti itu di meja makan. Nah seperti itu bagaimana cara bernyanyi dengan baik. Jadi bernyanyi itu enggak bisa dikatakan secara bahasa Jepangnya syukur jeplak. Ya, seperti itu ya. Tidak bisa seperti itu. Jadi harus ada teorinya. Teorinya menggunakan artikulasi. Artikulasi itu adalah seperti tadi. Seperti huruf vokal. Huruf vokal itu apa? A. Kalau A itu pasti kalian mengungkapkannya harus A. Posisi bibir mimik kalian harus menganga. A. I. Nah, berarti di sini adalah kalian bibirnya harus ke samping. I. U. U. Beda dengan E. E. O bulat. O. Ya, makanya kalian kalau menggunakan huruf vokal yang seperti itu dengan baik, dengan sempurna, maka kalian akan menciptakan lagu dengan yang sempurna mungkin karena menggunakan artikulasi yang sempurna juga, yang lengkap. A, kalian pasti benganga. Tidak boleh kalian bernyanyi ini diempet, ya, ditahan. Tidak boleh, harus dilos. A, buah, ya, buah mulut, kurang jipapan. A, ya, I, hey. Nah, seperti itu. A, I, U, E, O. Nah, seperti itu anak-anak ya. Jadi nanti kalian, Ibu mau melihat di dalam video kalian, akan melihat nanti bagaimana yang sudah teorinya Ibu kasihkan. Ya.
Kalian silakan menggunakan pernapasan diafragma saja, jangan menggunakan dada ya, jangan menggunakan perut. Nanti tidak nyampe. Walaupun nanti yang kalian nyanyikan ini ada cengkoknya, ya. Kalau memang ada cengkoknya, ada cengkoknya. Kayak seperti buah bolo, buah bolo. Nah, kalau misalnya lagu wajib satu nusa satu bangsa tidak boleh dicengkokkan, ya anak-anak ya. Satu nusa satu bangsa, satu bahasa kita. Nah, ini pemenggalan kalimat demi kalimat ini yang benar. Nah, pernah nggak mendengarkan kalian penyanyi-penyanyi ini ya, lagu Bengawan Solo? Itu pemenggalannya salah. Bukan Bengawan Solo, bukan seperti itu. Ya, ada yang dirubah. Bengawan Solo riwayat muin, salah itu. Ya, ini yang bisa dikatakan pemenggalan kalimatnya ini yang tidak benar. Oke, mungkin sampai di sini anak-anak. Kita bernyanyi, teori bernyanyi. Kita lanjutkan untuk minggu yang akan datang. Ibu berpesan sama kalian masa pandemi seperti ini, di rumah jangan sampai kalian keluar rumah dengan tidak menggunakan masker, ya. Kalau tidak perlu, penting banget jangan keluar rumah, karena di daerah kita ini adalah daerah yang sudah dikatakan zona merah. Kalau tidak penting banget jangan keluar, hindari dari kerumunan. Kalau tidak penting jangan. Selesaikan tugas-tugas kalian sebagai seorang siswa, tugas-tugas PR Bapak atau Ibu guru, jangan sampai terlengahkan, sehingga nanti jangan sampai kalian pada waktu kenaikan kelas nilainya kosong. Ya, nah seperti itu. Jadi mungkin sampai di sini anak-anak, kita akan ketemu kembali minggu yang akan datang. Ngumpulnya setelah 2 minggu lah ya, 2 minggu yang akan datang. Nanti bisa juga nanti pakai Google Classroom, atau mungkin bisa juga di Japri lewat Ibu atau yang mengajar yang lain Bu Yuti ya, seperti itu ya di Japri. Ini penting sekali nilai-nilai kalian dari situ. Nih bobotnya nanti nilai sangat berat. Bobotnya berat anak-anak ya. Ya, dan ini Ibu ingatkan sekali lagi, tugas-tugas yang diberikan pada minggu-minggu kemarin tolong diselesaikan. Jangan sampai Bapak atau Ibu guru yang mengajar ini ngejar-ngejar kalian, tidak dikerjakan ya, supaya nanti kalian tidak ada kendala untuk kenaikan kelas. Kalau memang mau bertahan di kelas 7 silahkan ya, santai-santai saja. Tapi kalau kalian mau naik ke kelas ke-8 ya, kelas 8 ya silahkan tugas-tugas diselesaikan. Mungkin sampai di sini dulu anak-anak. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf kepada kalian semuanya kalau ada salah, karena kita juga manusia biasa, tak luput dari salah dan kilap. Kita akhiri sampai di sini dulu. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you semuanya anak-anak. Dah.